Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Asa FM sambung Selaksa Asa Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Ayu Mustika Sari di edisi hari Selasa tanggal 9 Mei tahun 2023 di acara Bincang Sehat bersama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar. Seperti biasa di Selasa sore ada Bincang Sehat dan sore hari ini narasumber kita adalah Bapak Erwin Jatmiko Eskepnes dari UPTD Puskesmas Sutojayan Kabupaten Blitar dengan tema Istitoah Kesehatan Jamaah Haji. Buat Sobat Asa FM yang mau mengikuti acara di sore hari ini bisa melalui live Facebook Radio Asa FM atau juga bisa melalui frekuensi gelombang radio 107,2 MHz. Acara di sore hari ini didukung oleh Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar, Klinik Rahmat Medika Kota Blitar, Klinik Mardis Medika Jeblok Talun Kabupaten Blitar, Klinik Mitra Medika di Jeblok Talun Kabupaten Blitar, dan juga Mardis Medika di Panggung Rejo Kabupaten Blitar. Dan juga kita ditemani oleh Madu Hetam El Habsyi dan juga produk dari Agarilus Group. Langsung saja kita sapa narasumber kita di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Pak Erwin? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah sehat luar biasa di tengah guyuran hujan ya. Dengan padatnya jadwalnya Pak Erwin. Alhamdulillah masih bisa disempatkan waktunya. Set. Wah. Set. Masih bisa menyempatkan di Studio 1 Radio Asa FM. Dan sore hari ini Pak Erwin, kenapa tema kita tentang istitoah kesehatan jamaah haji Alhamdulillah ini? Monggo Pak Erwin. Saya sapa dulu sahabat Asa dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Erwin Jatmiko yang hari ini kebetulan diundang oleh Asa FM. Terima kasih sudah beberapa kali diundang. Tema kita hari ini adalah istitoah kesehatan haji, karena sebentar lagi para tamu-tamu Allah akan terbang ke tanah suci untuk menjalankan rukun Islam yang kelima. Alhamdulillah. Jadi tema kita harus yang up to date. Up to date, bener ini. Selalu ini kalau Pak Erwin itu selalu yang up to date ini. Nah ini di Kabupaten Blitar sendiri, Insya Allah tahun ini berangkat berapa orang Pak Erwin? Iya, Alhamdulillah ke tahun 2023 ini jamaah haji yang dipastikan berangkat berjumlah 803 orang. Luar biasa. Nanti akan dibagi dalam 2 kloter. Antara berangkatnya antara kloter 20 sampai 25. Oke. Itu sekitar bulan apa itu Pak Erwin? Perkiraan awal Juni, minggu pertama Juni karena Kabupaten Blitar adalah yang pertama, gelombang yang pertama. Jadi berangkat turunnya nanti ke Madinah. Oke. Banyak ya ternyata ya Pak Erwin. Banyak. Nah ini saya kemarin juga sebenarnya asing Pak Erwin ketika temanya ini. Wah apa ya ini? Saya juga baru pertama kali tahu dan juga saya juga belum pernah berangkat haji Pak Erwin. Mudah-mudahan kita semua nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, monggo Pak Erwin. Istitoah ini apa sih sebenarnya? Istitoah adalah mampu dalam arti mampu secara lahir dan batin, mampu secara kesehatan, mampu dalam melakukan rukun Islam yang kelima ini, sehat lahir batinnya. Gitu, Mbak. Jadi kita diperiksa terlebih dahulu. Jadi nanti kriteria istitoah itu ada 4. Istitoah murni, istitoah dengan pendampingan, tidak istitoah sementara, dan tidak istitoah. Gitu. Tidak istitoah itu tidak mampu berarti. Tidak mampu baik secara fisiknya, tapi tidak mampu uangnya kan berarti tidak istitoah. Betul, ya. Mampu uangnya tapi fisiknya tidak memungkinkan berarti kan juga tidak istitoah. Betul. Oke. Apalagi kalau punya riwayat gangguan jiwa, riwayat penyakit yang berat seperti harus cuci darah itu kan berarti rutin dinyatakan tidak istitoah. Kalau hasil labnya umpamanya agak berat harus diperiksa ulang, berarti itu kriterianya tidak istitoah sementara. Itu harus konsul dulu ke rumah sakit. Nanti
ada surat keterangan dari rumah sakit yang menyatakan oh ini boleh berangkat haji, berarti tidak istitoahnya menjadi naik menjadi istitoah dengan pendampingan, mungkin pendampingan obat atau pendampingan manusia. Oh iya, pendampingan itu istilahnya yang apa ya, masih tergantung. Ya, masih tergantung. Entah obat, alat. Bisa mungkin pakai kursi roda, berarti kan. Pakai alat. Iya. Nah, kalau pakai tongkat berarti juga pakai alat. Kalau semisal itu diabetes, harus obatnya harus menyertainya, berarti pendampingan obat. Oh iya. Ternyata tetap bisa ya, meskipun dengan kondisi seperti itu tetap bisa berangkat. Nah, kalau situasinya calon jamaah haji dari Blitar ini, itu situasinya sekarang gimana ini Pak Erwin? Alhamdulillah sudah melaksanakan pemeriksaan sampai tahap kedua. Ini 95% istitoah. Ya 5% mungkin istitoah dengan pendampingan. Dan ini agak lumayan berat daripada yang tahun-tahun lalu, karena ini jumlah lansianya banyak. Kan sudah ditunda beberapa tahun. Iya, terus ini berangkat, usianya kan juga nambah. Ya. Ini yang tertua tercatat 98 tahun, Pak Rustam dari Ponggok. Wah, luar semangatnya biasa. Tapi luar biasa. Iya. Hampir satu abad ya Pak Erwin. Mbah yang dari Wates itu 95. Jadi ini ada catatannya, Pak. Yang usia 95 ke atas itu ada 3 orang. 86 sampai 95 72 orang. Wah, banyak ya. 76 sampai 85 51 orang. Wah, itu berarti lansianya kan lumayan banyak sekali. Semua lansia rata-rata dominasinya ya. Dan ini kalau kemarin itu didampingi oleh keluarga, ini tidak harus berangkat sendiri. Tagline-nya sekarang jamaah menolong jamaah. Berarti saling membantu. Kalau kemarin itu semisal ada lansia, terus ini butuh pendampingan, harus didampingi keluarganya. Ini karena itu terjadi tidak naik gaji 2 tahun itu loh, mempengaruhi penumpukan. Akhirnya nanti kalau itu terus gitu, yang belakang mundur lagi, tambah tua lagi usianya nanti ya. Itu yang menyebabkan kebijakan dari pemerintah menyebabkan tidak ada pendamping untuk tahun ini. Dan kemarin kan diuji coba, yang kemarin itu di bawah 65 tahun yang berangkat haji yang di atas di stop dulu. Sekarang malah yang lansianya diberangkatkan jedar gitu. Semuanya. Jadi istilahnya, apalagi ini tadi kan hampir sebagian lansia ya. Jadi mereka aku lansia, kamu juga lansia, kita saling tolong menolong. Semoga walaupun lansia itu kalau di sana kan pengen lihat Mekah, pengen ketemu dengan itu kan energinya semangatnya itu malah di luar ekspektasi kita. Betul sekali. Belum tentu kalau lansia itu lebih gak sehat daripada yang muda-muda. Kelihatannya kayaknya kalau lansia itu lemah. Ternyata kalau semangatnya tinggi itu justru imunnya tambah naik. Ini saya di Jamaah Sitojayan ini, kalau saya lihat kan 52 orang itu sehat-sehat, lansia-lansia juga semangatnya tinggi sekali, karena pengen ngenteni wis suwi. Iya, betul. Nunggunya lama. Dari istilahnya nunggu kesiapan materi, dan mestinya gitu ya Pak Erwin. Itu sudah lama, sekarang waktunya berangkat harus sehat. Disehat-sehatkan. Apalagi karena ini kan mendekati ini bayangannya ning kono. Sudah di sana ya Pak Erwin. Dan gitu, makanya dari kita mengedukasi kepada masyarakat yang mau berangkat haji harus sehat. Ini pola makannya harus dijaga. Harus sering-sering kontrol ke puskesmas, karena kesehatannya harus terpantau. Teko ndoto baik nggak sehat ya, itu kan harus memberatkan nanti. Nah, ini kalau dari yang jenengan sampaikan ya, dari usia sekian, yang rata-rata lansia ini, apakah ada Pak Erwin yang tanpa penyakit tidak menular seperti diabetes, darah tinggi, apa ada nih Pak Erwin? Ada, justru yang orang yang 90 tahun ke atas itu ada yang di hasil labnya itu bagus semua. Kadar gulanya bagus, tensinya juga bagus, HB-nya juga bagus. Luar biasa ini. Diagnosanya Z00, berarti kan tidak ada penyakit ya. Sudah benar-benar sehat, siap. Nah, justru yang 50 agak sedikit wis enak asam urat, kolesterol dan lain sebagainya inilah. Bukti berarti kalau orang-orang dahulu itu ngepen kan. Ini orang Sutojaya nih.
makanan dari segi makannya mungkin sangat-sangat dijaga. Iya. Tidak makan yang macam-macam. Nah, itu sehat. Justru makanannya dari rumahnya sendiri ya. Yang ditanam sendiri. Betul. Nah, orang tua kan mungkin ya enggak kenal sama yang kafe-kafe itu. Betul, fast food yang apa makanannya sekarang aduh. Kalau TKI Mbah kok sehat apa? Alah Mas ini betulnya telok godok lah. Aman ya. Aman betul, sekali. Betul. Wah, luar biasa. Dan olahraga itu tetap gerak terus. Iya, Pak Erwin ya ternyata. Istilahnya kan kalau di sana nanti kan dituntut fisik ya. Betul, untuk jalan dan sebagainya. Ternyata beliaunya juga masih sering ke sawah, berarti kan fisiknya juga terjaga. Iya. Oke, nah ini Pak Erwin, kita kan selama pandemi belakangan itu ya mulai masih tidak boleh berangkat, terus tahun kemarin dibatasi, dan sekarang ini apakah untuk persyaratannya Pak Erwin, apakah tetap memakai harus sudah vaksin atau belum, ini gimana Pak Erwin? Iya, nih perlu diketahui oleh masyarakat Blitar Raya khususnya pada umumnya bahwa persyaratan dari pemerintah Arab Saudi walaupun pandemi ini dinyatakan WHO sudah aman, namun masih tetap meminta persyaratan dari Arab Saudi bahwa minimal vaksin 2 kali. Jadi prasyarat mutlak itu adalah gitu ya? Vaksin minimal 2 kali. Syukur-syukur kalau booster bisa. Ya. Ada Mbak, memang ini beberapa jamaah yang belum melaksanakan vaksin. Cuma ya kita dari Dinas Kesehatan mungkin mengatur bahwa ini harus divaksin dulu. Dari sebelum puasa kemarin divaksin sampai hari ini waktunya sudah vaksin yang kedua. Jadi besok kalau waktu awal Juni berangkat semuanya itu sudah dalam keadaan tervaksin semuanya. Iya ya Pak Erwin, karena kan vaksin 1 dan 2 ada jaraknya ya. Iya, apalagi ada satu lagi yang perlu diketahui oleh masyarakat. Ini kan mau berangkat itu paling tidak 10 hari sebelum keberangkatan itu harus melakukan vaksin meningitis. Nah, itu juga syarat mutlak vaksin meningitis. Lah, vaksin meningitis itu jarak dengan dosis yang kedua minimal harus 2 minggu. Waduh, lama ini. Makanya itu. Jadi masyarakat yang kira-kira akan pergi ke Tanah Suci jangan meremehkan yang namanya vaksin COVID-19. Monggo ya, ada gerai buka, silakan melaksanakan vaksin. Dan jangan sampai nanti mendekat terus nggak bisa ya Pak ya. Soalnya ada jaraknya itu loh ya. Nah selama ini untuk para calon jamaah haji, mungkin yang sebagian yang sudah vaksin itu apa ada kendala Pak, atau mungkin ada keluhan yang muncul mulai dari setelah vaksin COVID maupun vaksin meningitis, ada nggak Pak ini? Selama saya kurang lebih 9 tahun menjadi programmer haji, di vaksin meningitis tidak ada keluhan sama sekali. Mungkin kemeng-kemeng itu biasa ya betul. Terus vaksin COVID ini kan juga banyak yang dulu hebohnya semacam itu, kayak kalau baru divaksin malah daya tahannya menurun, ini. Ternyata kan ya enggak ada ya. Mungkin vaksinasi tertentu membuat demam 1-2 hari, cuma habis demam itu ya badan enak. Baik-baik saja. Kayak anak kecil habis imunisasi ya Pak Erwin ya. Karena kita memang dimasukin benda asing, akhirnya terjadi KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi ya. Tidak apa-apa itu. Tidak apa ya. Nah ini kan istilahnya buat para calon jamaah haji yang mungkin tahun depan akan berangkat itu jangan takut ya vaksin meningitis atau mungkin kita tidak tahu ya untuk tahun depan masih ada vaksin persyaratan tapi yang pasti ketika orang itu mendengar vaksin, kata-kata vaksin tuh kayaknya sudah ini efeknya nanti gini-gini ya. Tidak ada ya Pak Erwin ya. Mudah-mudahan nanti memang pandemi itu benar-benar dicabut dan kita memang bebas seperti yang dulu lagi. Iya. Dan memang kalau saya lihat ya Pak Erwin ya, kalau yang saya lihat ada kerabat yang berangkat umroh dan di sana memang sudah tidak ada pemakaian masker ya sebenarnya ya. Cuman memang harus prasyaratnya harus vaksin dulu. Betul. Ya. Selain itu gini Mbak Ayu, disarankan juga bagi calon jamaah haji ini juga melaksanakan vaksin flu. Ada juga ada vaksin flu. Cuma kalau beberapa tahun lalu sebelum pandemi itu flu itu digratiskan oleh pemerintah daerah. Hari ini bayar. Yang flu ya? 220 ya. 220.
ini ada 400 berapa yang pesan vaksin yang insya Allah nanti sebelum berangkat sudah akan divaksinkan. Oke. Meningitis sendiri nanti juga akan dilaksanakan paling lambat 22 Mei. Itu sudah paling lambat vaksin ya. Jadi jamaah di Kabupaten Blitar yang belum vaksin meningitis tanggal 22 Mei adalah batas akhir. Batas akhirnya. Itu di puskesmas bisa ya, Pak? Di puskesmas masing-masing. Oke. Nah. Termasuk yang flu tadi? Iya, yang flu tadi di puskesmas masing-masing. Semisal tinggal di Kademangan juga di puskesmas Kademangan. Sesuai domisili ya. Sesuai domisili. Oke. Dan kan memang yang sering kita lihat ya, memang jamaah haji itu kalau pulang itu pasti bawaannya yang batuk. Iya. Suaranya habis. Memang benar ya kalau sudah ada proteksi dari itu vaksinasi flu ya itu. Untuk vaksinasi sendiri itu istilahnya kalau dari medis ya, itu kekuatannya berapa lama sih Pak Erwin? Kalau meningitis 2 tahun. Kalau flu 1 tahun. Oke, lama ya sebenarnya. Ya, lama sebenarnya. Oke. Jadi itu perlindungan buat kita kan. Iya, betul. Kan kita juga nggak tahu ya di sana daya tahan tubuh kita gimana dengan adanya cuacanya juga beda. Di sana kurang lebih berapa hari Pak Erwin kalau jamaah haji itu sekitar 40 hari. 40 hari. Nah, ini lama loh ya. Beda dengan umroh. Kalau umroh itu sekitar ya 10 harian ke atas ya istilahnya, nggak sampai 2 minggu ya. Kalau haji itu lama sekali, lama sekali ya. Itu juga ada loh Mbak, ada Kemenak tadi waktu kita rapat juga banyak yang mengusulkan dari DPR itu karena sekarang kan biaya haji sangat mahal sekali. Iya, melambung. Nah, kenapa kok jamaah haji itu tidak dibuat 13 hari seperti umroh. Yang penting itu kan di Arafahnya, di Arafahnya itu. Nah, tadi itu setelah yang berpengalaman di sana itu, kan kita itu ratusan kloter ya. Iya. Kalau dibuat 13 hari. Waduh. Bandara itu kira-kira kayak bang. Iya, betul. Toko. Gak ada jaraknya ya. Ada jaraknya, makanya terus ya. Di Indonesia ada gelombang 1 yang terbang terus mendarat di Medina, gelombang kedua mendaratnya di Mekah. Di sistem gitu ya. Memang sudah apa ya? Memang sudah sistemnya seperti itu dan pasti sudah menimbang baik buruknya ya. Enak kalau usulnya DPR tuh biar biayanya lebih sedikit ya. Betul. Buat 13 hari saja. Kayak umrah ya. Bandara ini kira-kira per menit berapa ratus orang ya itu petugasnya bandara ini kewalahan. Nah, ini tadi sudah ke calon jamaah hajinya ya Pak Erwin. Dan sekarang kalau dari Blitar sendiri ini ada nggak tenaga kesehatan yang berangkat ke sana? Alhamdulillah di Blitar ada 4 PKH, petugas kesehatan haji. Kalau dulu kan TKHI, sekarang istilahnya PKH. PKH. PKH itu kayak bantuan. Bersama ya. Petugas kesehatannya PKH. Oke. 4 orang. Ada 4 orang. Yang pertama Dr. Oscar dari Puskesmas Wonotirto. Kemudian dokter satu lagi lupa namanya dari Puskesmas Nglego. Mbak Emilda dari Puskesmas Kesamben dan Mas Taufik dari OK-nya Rumah Sakit Ngudi Waluyo. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Ini insya Allah 2 kloter yang ngiringi mungkin petugasnya dari Blitar semua mungkin insya Allah. Oke. Ya, paling tidak kan yang orang Blitar, Blitar itu kan sudah tahu juga kita ada petugasnya yang mengiring. Tapi kan nggak hanya, maksud saya petugas yang dari Blitar itu hanya mengurusi yang Blitar kan enggak ya Pak Erwin? Enggak, ada kemungkinan mengurusi lain nanti. Ya tapi mudah-mudahan kalau dari segi emosional kan wong penak lah, wong Blitar yang ngurusi wong Blitar itu kan. Iya benar-benar sekali ya. Dan dari segi dari segi bahasa, kemudian dari segi apa kan enak kalau sama-sama orang Blitarnya ya Pak Erwin ya. Setidaknya podo mangan pecele. Nah, benar-benar ya. Oke. Dan itu ya Sobat Asa. Wah, ini ternyata untuk menuju ke Baitullah itu ada beberapa macam persyaratan. Jadi tidak hanya dari fisiknya saja, dari harusnya uangnya dulu Pak Erwin. Iya. Kebetulan memang katanya dari embarkasi Surabaya, Jawa Timur itu
paling mahal daripada embarkasi-embarkasi yang lainnya, Mbak. Oh, gitu. Kenapa seperti itu? Ternyata setelah ditelusuri dan Kemenak itu menjelaskan, kalau Surabaya spesial pakai Saudi Airlines. Oh, pesawatnya ya. Oke. Jadi kalau dari embarkasi yang lainnya pakai Garuda. Jadi jamaah Jawa Timur itu pakai Alphard. Lainnya pakai Avanza. Oke. Ya, kalau saya dengar cerita dari orang-orang itu memang kalau Saudi itu tidak kerasa katanya. Saya juga belum pernah, Pak Erwin. Katanya sepertinya lebih nyaman lah seperti itu. Terus nunut informasi juga kepada jamaah haji di Kabupaten Blitar, tanggal 11 dan tanggal 17. Nanti tanggal 11 ada manasik akbar. 11 Mei ya. Ya, 11 Mei ada manasik akbar bertempat di Masjid Miftahul Jannah Blingi. Oh, di Man itu ya? Ya. Oke. 17 nanti akan ada manasik akbar di Pemkab Kanigoro. Oke. Sambil berpamitan dengan Ibu Bupati. Oh, iya. Itu kalau akbar itu semua berarti semua jamaah haji 803 itu nanti akan diundang semuanya. Oke. Itu tadi 800 itu kota kabupaten atau kabupaten saja? Wah. Kabupaten Blitar saja. Kabupaten segitu ya, belum nanti kota ya, Pak Erwin. Oke. Terus di antara tanggal 11 dan 17 itu nanti akan dibagi 6 tempat, Mbak, untuk melaksanakan tes kebugaran haji. Oh, ada tes lagi, Pak Erwin? Ya, kebugaran haji untuk mempersiapkan keberangkatan. Kebugarannya. Di antaranya Srengat Wonodadi Udanawu berjumlah 222 jamaah itu nanti dua hari. Oke, itu daerah barat ya. Kemudian Bacem Ponggok Sanan Kulon Garum Nglegok bertempat di lapangan Kalipucung Sanan Kulon. Oke. Kemudian Bakung Kademangan Wonotirto Sutojayan Pangurjo Kanigoro bertempat di Sutojayan. Oh, tengah-tengah ya itu ya. Oke. Kemudian Binangun Boro Ndoko Kesamben Seloporo Wates bertempat di Kesamben. Oke. Dan ada lagi Gandusari Selumbung Talun Blingi bertempat di Blingi. Siap-siap bagi para jamaah haji tahun 2023. Nanti selain tanggal 11 dan 17 ada manasik akbar di masing-masing yang sudah saya sebutkan tadi. Penjenengan semua diundang untuk tes kebugaran dan tes PTM, penyakit tidak menular, dicek asam urat, kolesterol dan gula darah. Wah, demikian ini kabupaten ini menyiapkan ya segala rupa, ini sudah disiapkan pernak-perniknya kalau kata orang harus lengkap benar-benar, nanti ketika berangkat sudah benar-benar komplit semuanya, sehat dan bugar. Oke. Insya Allah awal Juni ya, Pak Erwin ya. Insya Allah awal Juni kita berangkat. Dan itu tadi ya Sobat Asa, 11 sampai 17 itu jangan dilewatkan. Dan itu nanti kan juga setiap jamaah masing-masing kan juga dapat info ya, Pak Erwin ya. Diundang. Biasanya dari Kemenak. Oh, dari Kemenak langsung ke calon jamaah aja ya. Oke. Kemenak melalui KUA nanti disebar ke wilayah masing-masing. Oke. Wah, ini komplit ya. Kalau Pak Erwin itu pasti kasih informasinya. Itu yang up to date. Ini kita tanggal 9, beliaunya sudah tanggal 11 sampai 17 sudah ada agendanya apa aja. Dan perlu Sobat Asa kata ini tadi sebelum Talkshow Bincang Sehat ini tadi juga beliau rapat juga membahas ini ya, Pak Erwin. Membahas ini. Jadi masih anget-angetnya. Hasilnya apa langsung disampaikan ke Sobat Asa. Pertama loh ini tadi ya. Informasi pertama langsung buat Sobat Asa FM. Wah, ini Pak Erwin tak terasa nih sudah waktunya ini lewat ini. Mungkin sebelum kita tutup ini ada closing statement dulu tentang tema kita di sore hari ini. Monggo Pak Erwin. Baik, sahabat Asa dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesempatan yang diberikan hari ini. Saya berpesan kepada semua calon jamaah haji yang akan berangkat, jaga kesehatan masing-masing. Kita nanti berangkat, para jamaah haji berangkat kira-kira di awal Juni 2023. Mudah-mudahan pulang dengan keadaan sehat. Amin. Berangkat juga sehat, di sana juga sehat. Amin. Dan tagline-nya haji sehat,
haji mabrur. Haji sehat, haji mabrur. Amin ya robbal alamin. Semangat dari Pak Erwin ini buat calon jamaah haji di Kabupaten Blitar khususnya, dan juga calon jamaah haji di Blitar Raya. Dan tak lupa Ayu ucapkan terima kasih juga yang sudah gabung di live Facebook. Ada Kak Sosi Lawang, ada Suci Ningsi dari Kalimantan Selatan, kemudian ada Kak Sosi Lawang dari Penataran, cuaca hujan lebat sama. Ada juga Kak Gumiati Ningsi dari Selokajang, ada Buku Siah Eko dari Kapi Kunjang Kediri Utara, dan juga ada Ibu Sriatunto Niran dari Singapura. Dari Singapura juga ikut menyimak talkshow kita di sore hari ini. Dan sudah di penghujung acara, waktunya Ayu harus pamit undur diri. Mohon maaf atas segala hilaf. Insya Allah kita akan jumpa lagi di acara yang selanjutnya. Radio Asa FM, sambung selaksa asa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.